Bapak Mama, Saudara dong semua. Baik yang ada ibadah dari rumah atau yang ibadah di gereja. Sama-sama sekarang Ketong akan baca Alkitab dari pertama Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, yang senantiasa kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini atas segala penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Kami masih boleh ada hingga sampai dengan saat hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah, kami akan membaca sebagian kecil dari sabda kebenaran-Mu sebagai penuntun kami anak-anak-Mu di dalam kami menjalani kehidupan yang baru di minggu yang akan datang. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan hari ini Tuhan boleh kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan sebagaimana Tuhan masih percayakan kepada kami Tuhan. Bapak Pendeta yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberkati. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak lalu dari kehidupan kami, tapi boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Ampuni akan segala pelanggaran yang kami perbuat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Allah, Bapa di sorga. Amin. Pertama Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 dalam dialog rote. Tuhan Allah pung perintah baru. Anak sayang dong, perintah yang beta tulis ini bukan hal baru kasih sang basong. Ini perintah sudah ada memang di Tuhan pun kata-kata yang basong sudah dengar dari dulu. Biar begitu cuma ada hal baru yang beta mau tulis soal Tuhan pun perintah ini. Ini perintah sudah jalan dengan betul di Yesus pun hidup. Dan ini perintah mulai jalan di basong. Tagal gelap di basong pun hati mulai hilang. Dan terang yang betul mulai bercahaya di basong pun hidup. Orang bisa sabah omong bilang, beta hidup dalam terang. Maka kalau dia benci dia pun saudara, nah itu jadi tanda bilang dia masih hidup dalam gelap. Te orang yang hidup dalam terang, dia mesti sayang dia pun saudara. Deng sonde ada jahat apa-apa di dia pun hati yang bikin dia jatuh. Andia kalau ada orang yang benci dia pun saudara, itu jadi tanda bilang dia ada hidup dalam gelap. Di jalan raba-raba, tagal gelap, subekin buta dia pun mata. Anak-anak dong, beta ada tulis ini surat kasih besong. Tagal Kristus sumati kasih besong, ais Tuhan Allah, suhapus buang besong pun salah dong. Orang tua dong, beta ada tulis ini surat kasih besong. Tapi besong kanal sang Yesus Kristus yang su ada memang dari dulu kala. Orang muda dong, beta ada tulis ini surat kasih besong. Tagal besong si subaparang lawan jahat pembai sampai besong menang. Anak-anak dong, beta tulis ini surat kasih besong. Tagal besong kenal sang Allah Bapa. Orang tua dong, beta tulis ini surat kasih besong. Tagal besong kenal sang Yesus Kristus yang su ada memang dari dulu kala.
Orang muda dong. Beta tulis ini surat kasih bosong. Tanggal bosong su simpan di Tuhan pun kata-kata dalam bosong pu hati. Sampai bosong jadi kuat. Dengan bosong pun baperang lawan jahat pun bai. Sampai bosong menang. Bosong jangan sayang dunia pun mau-mau. Dengan dunia pun barang. Te orang yang sayang sang dunia, sonde bisa sayang sang Allah Bapa. Hal yang ada di dunia, di ini dunia, sonde ada penghubungan dengan Tuhan Allah. Contoh, ke orang yang hidup bikin senang dia pun diri sendiri. Orang balalas, dan orang yang kepala besar, tagal dia pun kaya. Hal begitu dong sonde bakar di Allah Bapa. Te dong bakar di ini dunia sah. Padahal ini dunia nanti hilang buang. Sama-sama dengan itu hal dong yang orang kepingin cari. Mau orang yang kepingin bikin ikut Tuhan Allah pun mau, dia sonde hilang buang. Te dia nanti hidup terus menerus. Demikian Alkitab pun cerita. Sungguh bahagia kalau Bapa, Mama, Saudara semua sudah dengan firman dan mau buat itu di dalam hari hidup hari-hari. Haleluya. Selamat pagi. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, mohon maaf saya kalau bahasa Kupang saya masih jatuh banget sedikit. Padahal orang Kupang asli. Yang berikut saya mau bilang terima kasih banyak bagi Ketua Majelis Jemaat bersama pendeta dan majelis dan jemaat yang mengizinkan saya untuk memimpin kebaktian di pagi ini. Bapak, Mama, saudara semua, dalam minggu ini adalah minggu akhir bulan bahasa dan budaya dan minggu Trinitas. Dengan bertema hidup sebagai anak-anak Allah dalam dunia materialistik. Saya ingat waktu saya masih muda, sekarang para muda coba Bapak. Itu saya mulai uji coba cewek-cewek. Memang dulu banyak orang bilang saya ini cewek banyak, padahal cewek cuma satu. Dengan saya motor Concord yang dinamakan trail. Mungkin yang masih ingat saya dengan motor trail yang hitam semua, serba hitam, nambah asap penuh, itu sudah. Saya mau coba ini cewek yang saya suka, ini kira-kira gimana saya motor trail ke sana. Saya tembak dia suka saya. Dia bilang, dia suka saya. Baik. Tanda pacaran kok. Naneo. Sudah. Takut dia lihat motor trail, dia bilang, soal ada motor lain kok. Aduh Tuhan nih, mati subita. Ini motor trail saja ya. Ini hadiah dari orang yang kasih ke untuk pergi ke Jepang pakai Raja Luz. Ini sama motor yang lain dari mana lah. Saya bilang, aduh minta maaf ini motor ini akhirnya lama-kelamaan dia mundurkan diri. Saya bilang, Neo sampai apa? Tiba-tiba ada satu cewek yang saya lihat di jalan. Ini mau satu kecil-kecil. Asik itu cewek. Coba dekati dia. Tembak dia lagi. Tembak bukan pakai pistol, pakai hati. Tembakkan dia lagi. Terus dia bilang, tunggu berapa hari baru saya kasih jawaban. Tunggu berapa lama ini? Mati sudah. Jadi saya tunggu 1-2 hari sampai 1 minggu baru dia kasih jawaban bahwa dia cuma dan saya. Nah itu pun saya mencoba dia dengan motor sepon trail puruk ini.
Pas pagi-pagi, kalau kami di kampus teologi masuk jam 8, mereka undana kadang-kadang setengah 8 sudah masuk. Saya pagi-pagi jemput dia mau trail, saya mau lihat di mana naik kosong. Ya, masuk beantar. Betul nih, iya betul nih. Kok kuliah jam berapa? Saya jam 8. Oh, nama sudah. Di mana? Saya bilang, ini dulu berbeda mau. Bapak mama, saudara-saudara terkasih. Hidup bukan karena materi, tapi hidup pun juga karena cinta. Amin. Kita dilahirkan karena cinta. Gitu pun juga Yesus cinta kita sehingga ia rela berkorban bagi kita semua, bukan karena materi. Dunia zaman sekarang ini yang penuh dengan materialistik, yang menggugah hati dan pikiran manusia untuk menuju sesuatu yang material yang dunia ini, tapi lupa akan Tuhan. Perkembangan dunia itu pun juga di dalam tubuh gereja sendiri, Bapak Mama. Ini pergumulan kita bersama. Saya juga selalu mendengar kalau seumpama ada sidang gereja dan lain-lain ada pertengkaran. Satu mendalkan dia punya pikiran, satu mendalkan dia pikiran harus disetujui dan lain-lain. Akibatnya apa yang terjadi? Kehancuran. Pulang sampai rumah beromong kembali. Itu begini, itu satu juga begini-begitu. Akibatnya kita lupa apa yang Tuhan inginkan, kita lupa apa yang Tuhan mau. Gereja hadir di dunia itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kepala gereja adalah Yesus Kristus. Kita membawa dunia masuk ke dalam gereja. Pada saat sidang rapat kadang-kadang saya juga merasa bingung apa yang mereka pikirkan. Kok programnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Contoh hal sederhana. Membantu orang-orang susah. Orang susah yang kemana? Orang susah ini ada berapa hal, Bapak Mama. Susah karena dia suka mabuk-mabukan. Foya-foya akibatnya dia susah. Susah karena dia suka judi. Akibatnya dia hidup tidak baik. Dan orang yang benar-benar hidup betul dari awalnya sudah susah. Namun apa yang dipergaulkan yang terjadi adalah semua yang dikatakan susah yang bilang judi, kalau dia mau tetap memberi diakonia kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Mulai satu bertengkar, satu lupa akan firman Tuhan yang mengajarkan kita kembali pada dasar firman Tuhan. Karena gereja ini adalah milik Yesus Kristus. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita lebih besar, kita ego, kita Tuhan tanah, kita yang bangun gereja dan lain-lain sebagainya. Jadi ini juga harus ikut mau, jadi pendeta dong jangan terlalu bosor datang ke sini bosok hebat sah. Ataupun sebaliknya, ada pendeta yang merasa ego bosok ini harus dengar beta, bukan beta dengar bosok. Ini hal yang terjadi, kita lupa kembali pada firman Tuhan. Hal saling menghormati bagaimana tujuan Yesus hadir di dunia ini untuk sesuatu yang terbaik bagi semua orang. Membawa kebahagiaan, membawa kedamaian. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Tidak ada kedamaian. Contoh dalam rumah tangga kita sendiri dengan karakter anak-anak masing-masing. Karakter orang tua harus menginginkan anak-anak seperti ini. Anak-anak keinginan seperti ini. Apalagi ada kakak beradik yang lain-lain. Kau semua mempertahankan di dalam pikiran masing-masing. Maka dalam keluarga pun juga hancur. Tidak ada rasa kebahagiaan atau damai sejahtera. Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, begitu pun juga dalam dunia yang gimana. Dalam hal pernikahan dan lain sebagainya. Saya pernah dengar satu orang tua bilang begini. Pada laki-laki datang langsung minta, ada trote, terus tahu ada trote ini dia punya belisnya seperti apa. Dia dong mulai omong. Yang laki-laki datang ngomong, Bapak kira-kira apa yang kau bawa. Dan ini Bapak bilang begini, anak dong. Adat boleh dijalankan, yang penting sesuai dengan apa yang kau kasih itu. Tapi yang penting satu hal yang beta minta adat yang paling mahal. Wih, dong gugup semua mati sudah ada yang paling mahal. Apa nih?
Mereka sama-sama gemetar sekali. Adat yang paling mahal itu adalah sepingin satu anak bahagia. Itu saja. Kalau satu anak air mata satu jatuh, kalian belum lunas pada adat itu. Mama, saudara-saudara terkasih, saya mau bilang begini. Betulkah kita hidup setiap hari bahagia terus? Satu kali berapa jam? Pasti ada godaan coba datang. Tapi adat yang paling mahal ini bahagia. Itu juga tuntutan bagi kita bersama. Bagaimana kita menjalankan kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan. Beranakah kita bisa memberikan bahagia bagi orang lain, sesama kita. Dan kita juga berpikir kembali kita punya diri. Apakah kita sudah bahagia? Kita bahagia. Kalau pikiran, perkataan, perbuatan kita menyatu pada Tuhan. Dengan Tuhan Allah pun mau. Saling menghormati. Saling menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada. Saling menghargai. Jangan berpikir bahwa kita lebih dari mereka. Dari itulah kita tidak anggap mereka lagi. Bahwa kita semua akan besok lusa kembali pada Allah Bapa di surga. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Dalam kitab pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Yang dimana ditekankan oleh Yohanes tentang perintah baru dan perintah lama. Yohanes memberikan sesuatu berarti ini bagi umat-umat pada saat itu. Karena mereka terpecah menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok pertama, kelompok yang mengikuti jalan yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengikuti pikiran manusia dan selalu mempertahankan duniawi. Padahal mereka sudah kenal Tuhan Yesus. Keadaan inilah yang menghancurkan umat-umat pada waktu itu. Persekutuan jemaat pun mulai hancur. Dan ajaran antikristus pun mulai merajalela. Oleh karena itu, di dalam pertama Yohanes ini menekankan dan mengingatkan bagi kita bersama. Pertama, kegelapan telah lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Artinya Allah telah menggenapi janjinya sehingga Ia datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Dan juga menebus dosa manusia, memberikan keselamatan dan juga anugerah yang terindah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan yang buat baik bagi ketong semua. Namun dalam Yohanes ini mengingatkan bagi kita bersama. Kalau kita masih membenci saudara, kita sendiri, maka sia-sia kita percaya pada Tuhan Allah. Iman kita nyatakan kita kenal Yesus karena sang juru selamat, tapi hari ketemu mati satu dan lain hari ketemu berkelahi. Kau masih benci dan dendam. Cuma kita mengenal Tuhan. Adakah pengampunan? Yang pengampunan ini sulit, hati ini memang sakit, tapi itu perjuangan iman sebenarnya. Bagaimana kita bisa meluapkan perjuangan iman ini, bisa mengampuni orang yang berbuat salah pada kita. Bapak Maulana biasa doa Bapak kami itu. Ingat itu doa Bapak kami. Kalau mau diampuni harus belajar mengampuni. Ini kadang-kala kita sebagai manusia. Inilah kelemahan kita selalu ikut dunia mau. Akibatnya kita lupa apa kata Yesus hal mengasihi dan mengampuni ini. Yang kedua, mengingatkan kepada anak-anak muda dan bapak-bapak yang telah mengetahui tentang kebenaran dan firman Allah. Yaitu kebenarannya tentang hal pengampunan dosa, pengenalan tentang Allah secara terus-menerus untuk belajar apa kemauan Allah, dan juga belajar terus di dalam firman Allah.
sehingga tidak jatuh dalam dosa lagi, atau sehingga kelak kita selalu mengikuti jejak-jejak Allah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, inilah kita. Segala apapun yang kita hidup di dunia ini, yang ada, yang kita miliki, semua itu cuma sementara. Ada satu cerita. Mungkin cerita ini Bapak Mama pernah dengar tentang seorang anak yang mencoret mobil ibunya. Ibunya ini dia berjuang untuk mendapatkan mobil karena suaminya tidak pernah memberikan dia mobil. Karena dua selalu bertengkar, kadang-kala satu harus jalan duluan, satu masih begini begitu dan lain sebagainya. Akibatnya ibu ini berusaha untuk membeli sebuah mobil, ditabung-tabung dan dibeli mobil. Dan mobil baru itu muncul. Dia rasa senang, bahagia, dan dia berdoa, Tuhan terima kasih telah memberikan mobil ini untuk membantu saya di dalam aktivitas saya setiap hari sehingga saya dilindungi dari terik panas matahari dan hujan. Nah, sekecil itu pun juga harus berdoa anak-anak yang masih kecil umur 5 tahun ini keluar. Dia keluar juga karena asik bermain-bermain, dia ada pegang paku juga. Dia keluar, dia bilang, mama mobil baru, mantap, tanpa tidak sadar, tangannya ada paku ada di tangan, dia langsung coret. Wah, mobil gagai. Menurut Bapak Mama, pada saat mobil baru ini dicoret, marah tidak? Marah tidak? Jelas pasti marah. Ini susah nih. Kumpul begini banyak baru bisa beli mobil anak dicoret jelas. Orang tua tanpa pikir panjang langsung ukuin anak tangan yang tidak enak punya. Dan anak cuma nangis, mama, saya tidak sadar begini. Pokoknya anak terus mama tambah pukul lain. Dan satu ketika anak lari masuk ke dalam kamar, ditutup pintu. Suruh makan, anak sama makan. Paksa makan, anak sama mau. Dan suruh orang yang bantu kerja di rumah panggil dia makan, bujuk dia makan, anak tidak bisa makan. Kalau mama sudah kasih makan, baru dia makan. Mama marah juga sampai satu hari satu malam. Esok terusnya. Dimaafin, anak sentak keluar kamar, suruh orang yang bantu kerja ini tolong lihat sendiri. Ternyata anak sudah gemetaran dan tangannya sudah membengkak dan sudah istilah noy hancur gitu. Si orang yang kerjanya lapor pada ibu, anaknya gini dan lain sebagainya. Mama tua datang, sudah panas dingin dan gemetaran terus, langsung bawa ke UGD. Bawa UGD langsung masuk ruang ICU, anak ini tidak bisa apa-apa lagi. Dan apa yang terjadi? Tuhan panggil anak ini. Ada penyesalan bagi orang tua? Ada. Jelas ada. Anak yang dimana hasil perbuatan Tuhan saya ingin mana? Anak sudah ada. Untuk bagaimana tanggung jawab iman kita kepada anak-anak ini, orang tua kepada anak-anak ini. Tapi hanya cuma masalah duniawi, mobil yang baru kena curi anak-anak ini hancur dan mati. Mobil bisa beli. Coret bisa dicek lagi, tapi anak kapan bisa dapat kembali? Yang mirip dan sama nama yang sama seperti itu. Penyesalan itu datang terlambat. Karena tidak ada hal pengampunan dosa, tidak ada hal berpikir panjang apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Karena tiap hari kita memikir apa yang saya ingin dapat di dunia ini. Bukan apa yang harus mengikuti Tuhan inginkan, Tuhan mau. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, inilah kita harus kembali kepada Tuhan, kembali pada firman-Nya di mana Yohanes menekankan bagi kita, bagi anak-anak muda, bapak-bapak, kuat dalam firman Tuhan, kuat dalam doa. Iblis jangan ganggu ketemu otak, ketemu pikiran, ataupun ketemu perbuatan, sehingga itu semua bisa jadi sesuatu yang terbaik. Hal yang ketiga, jangan mengasihi dunia. Ingatlah Mama, saudara-saudara yang terkasih. Dunia ini hanya cuma sementara. Namun kehidupan ini di dalam diri kita yang dimana
Tuhan Allah telah hadir di dunia menjadi manusia dan juga mati dan bangkit dan memberikan sesuatu yang berarti bagi manusia, yaitu Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus ini terus juga selalu kuat di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan sampai mengasihi dunia dibanding pada Tuhan pun mau. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, di dalam bulan bahasa dan budaya, Minggu Trinitas, dalam kondisi dunia sekarang ini, kita diingatkan dalam firman tentang kearifan lokal. Kita kembali pada masa dulu tentang sesuatu yang baik, kehidupan yang penuh kesederhanaan, kehidupan yang selalu menyatukan diri kepada Tuhan, kehidupan yang ingat selalu di dalam firman-firman, dan juga bagaimana kearifan lokal ini melestarikan budaya dan bahasa menurut kasih Yesus Kristus, bukan menurut dunia yang menuntut materialistis. Mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, mengampuni dan mengorbankan diri. Bagaimana hidup saling berdampingan, saling menghormati, saling menjunjung nilai-nilai yang ada, sehingga hidup kita penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Marilah kita berusaha untuk terlepas dari materialistik, dan kita diingatkan kembali pada firman Tuhan, dan juga pada bulan Trinitas ini. Saya mau bilang begini, bagaimana kita menghasilkan bulan Trinitas ini menjadi sesuatu Trinitas dalam kehidupan kita, yaitu 3C. Sekarang masih pandemi corona ya. Jadi saya bilang corona dalam arti positif, kepanjangan positif bukan kepanjangan negatif, yaitu corona kepanjangan negatifnya kumpulan orang-orang nakal, itu negatif. Kalau yang positif, corona kumpulan orang-orang nantikan Allah. Mari kita berkumpul untuk nantikan kedatangan Tuhan dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Corona yang kedua, yaitu corona Kristus olah orang-orang, nikmati anugerahnya. Kalau kita sudah kumpul untuk memuji Tuhan dan selalu berseru kepada Tuhan, yang bersama-sama, maka Tuhan Yesus akan olah kau semua, dan kau akan dipenuhi anugerahnya. Dan yang ketiga, corona, karena dorongan Roh Kudus, nantikan Allah kembali. Kristus telah memberikan kita anugerah. Kita nikmati anugerah itu dengan ucapan syukur, maka Tuhan pun juga selalu memberikan Roh Kudus untuk selalu bergerak dalam diri kita, untuk kita berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kita bersama-sama dalam kerajaan Bapa-Nya. Tuhan berkati kita semua. Amin.